selamatkanku. FLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama, walaupun masih secara online. Tapi saya percaya nggak mengurangi antusias kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Di bulan ini FLC masih membahas satu tema, yaitu community atau komunitas. Mengapa penting untuk kita sama-sama berada dalam satu komunitas, terutama komunitas rohani, agar kita dapat saling menasehati, menegur, dan membangun kehidupan kita. Berjalan sendiri memang dapat lebih cepat dan lebih nyaman, tapi berjalan bersama-sama kita dapat berjalan lebih jauh dan meraih lebih banyak hal. Yuk saat ini sama-sama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Dimanapun Anda berada, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Let's celebrate Jesus together hari ini. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil terbaik membuat Tuhan hari ini. Nyatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan
celebrate Tuhan hari ini dimanapun Anda berada. Mengangkat suara terbaikmu buat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mari katakan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang percaya janjimu itu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Dan karena janjimu dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau belajar untuk selalu setia, untuk selalu taat sama apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh. Berikan pujian ini bagi Tuhan. Kami mau taat pada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku beri
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Kau hadir, kami tak pernah sendiri Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini bagi Tuhan lebih lagi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, mengangkat tangan kita, membawa setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami karena kami tahu ketika kami angkat tangan, tanda kami menyerah, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan dalam setiap kehidupan kami. Berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit COVID, Tuhan. Baik yang sedang isoman di rumah maupun sedang berada di rumah sakit. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan, mereka semua boleh dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa untuk saudara kami yang berdoa untuk dapat melunasi KPR, Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas saudara kami ini. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Kami percaya dia akan dapat segera Tuhan melunasi KPR-nya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, untuk usaha dan bisnisnya Tuhan, untuk pekerjaannya Bapa. Di dalam nama Yesus juga Tuhan berikan hikmat Tuhan dalam ia menjalankan setiap bisnis dan usahanya, sehingga setiap langkah apapun yang harus diambil berdasarkan hikmat dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan juga berlimpah
berlimpah-limpah tercurah atas kehidupan saudara kami ini. Terima kasih Bapak, kami membawa juga seluruh kehidupan kami jemaat Tuhan di FLC ini ya Bapak. Apapun musim yang sedang mungkin kami lalui saat ini, hari-hari ini ada banyak kekhawatiran, ada banyak rasa takut yang mungkin kami alami. Tapi kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani, apalagi kami anak-anak-Mu, apalagi kami kesayangan-kesayangan-Mu yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi Anda yang juga membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda melalui link tree pada bio Instagram FLC atau melalui nomor telepon kantor gereja. Saya juga terus mengingatkan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam komunitas kami di tempat ini, yaitu Passion. Mari sama-sama daftarkan diri Anda melalui link tree pada bio Instagram FLC. Karena ada banyak hal baik yang dapat Anda terima di dalam Passion. Seperti salah satu testimoni yang akan kita dengar ini dalam Passion Experience dari salah satu member Passion di FLC. God bless you. Dari tahun 2020 bulan Maret saya itu lebih tepatnya ikut Pastor Jos ya dari tahun 2008. Dari tahun 2008 itu cuma ibadah pulang. Pengen join tapi kayak ragu karena kan memang saya orangnya takut untuk menawarkan diri duluan, takut untuk negur duluan gitu, lebih ke introvert yang ntar aku diterima nggak nih ya. Kan bukan anak rohani banget ya gitu, kayak baca kitab aja ya ketika moodnya datang aja gitu, kayak baca kitab gitu. Terus berdoa itu udah gagap pasti nanti mikirnya tuh join Passion nanti ketemu banyak orang nih, terus tadi suruh berdoa gimana aku berdoa gituan sih. Selama dari awal masuk disambut dengan baik sama teman-teman Passion. Terus banyak hal positif yang Nela terima. Untuk berdoa sendiri pun udah mulai ada perkembangan. Apalagi di sini kan Nela cuma berdua sama adek dan kayak dapat keluarga baru gitu. Jadi nggak ada yang perhatiin, tapi sekarang udah ada yang perhatiin gitu. Dulu sih sebelum join Passion kan pasti ya lebih jauh lah dari rohani lah, sisi rohaninya jauh banget. Jadi mengandalkan diri sendiri. Terus kalau misalkan kita menghadapi masalah, bawaannya lebih bawa emosi, lebih bawa marah gitu kan. Banyak sih hal positif yang kayak dari sudut pandang yang lebih baik lah dibandingkan saya dulunya. Nela lagi ada permasalahan di kantor gitu. Kalau misalkan dulu kalau Nela dihadapin sama masalah, pasti Nela kan ya udah hilang aja gitu. Langsung cabut pastinya kan. Tapi di sini Nela diajarkan sabar, ibaratnya bahwa dalam doa setiap permasalahan pasti ada jawaban. Kalau misalkan kita sharing sama teman-teman yang di luar dari rohani lah ibaratnya, di luar dari Passion, teman-teman kantor atau teman-teman ngumpul lagi, nah itu pasti ya udah Kak, kamu resign aja, cabut aja, ngapain sih dipikirin gitu. Tapi kalau di Passion ini ya lebih coba Kak bawa dalam doa, coba Kak lebih sharing, ngomong sama Tuhan gimana baiknya gitu, dapat masukan yang luar biasa. Nggak ada salahnya kok kita untuk memberanikan diri untuk join di salah satu komunitas, contohnya di FLC. Kita bisa join di Passion, kita bisa sharing segala macam keluh kesah kita. Banyak hal positif yang bisa kita dapat dari Passion, banyak banget.
Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Forward Living Church. Kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya Seno Wijaya, Abba Love Ministry, berterima kasih kepada Pastor Joshua Supit dan juga kepada gereja yang mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada ibadah online service kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu di tengah-tengah tantangan, bahkan berbagai hal yang sedang terjadi. Namun kami tahu bahwa Engkau selalu ada dan di dalam kami. Terima kasih, kami berdoa untuk pribadi-pribadi dari jemaat-Mu yang mungkin sedang terpapar dari kondisi sakit dan bahkan juga ada yang berada dalam tantangan dalam hidup mereka. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan juga yang mendampingi, bahkan Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa biar kiranya pada hari ini kami mau belajar planted to love. Bagaimana kami ditanam dalam kasih dan kami bisa melihat karya Tuhan dinyatakan melalui diri kami, di mana Kristus Engkau yang memimpin komunitas kami, dan kami akan menjadi teladan bagi dunia sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur agar benih firman-Mu ditaburkan, bertumbuh, berlipat ganda, menjadi 30, 60, bahkan menjadi 100 kali dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa. Ayat ini menggambarkan bahwa kita semua bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi tamu, tapi kita adalah sebagai sebuah keluarga. Apakah selama saudara berada di Forward Living Church, saudara sudah merasa sebagai anggota keluarga Allah? Saya mau mengajak kita melihat. Saya yakin bahwa gereja ini tidak mau sekedar menjadi gereja acara semata-mata, atau sekedar sebuah event, atau dalam bentuk sekedar pertemuan. Sesudah itu kita tidak memiliki hubungan yang mendalam. Saya yakin bahwa kita semua merindukan bahkan gereja ini menjadi gereja di mana ada komunitas dan ada orang-orang berinteraksi di dalam kasih satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih, saya percaya kita semua merindukan kehidupan kekristenan yang bermakna. Saya mau memberikan sebuah pernyataan. Christianity is not about where to go, but it's about who to know. Kekristenan adalah berbicara bukan semata-mata tentang satu hari kita ke surga, where to go. Tetapi kekristenan adalah berbicara tentang who to know, siapa yang kita kenal dalam diri kita atau dalam hidup ini. Tentunya yang kita kenal adalah Kristus. Namun selain Kristus, kita harus menyadari bahwa Kristus membangun keluarga atau gerejanya. Maka saya mau berikan pernyataan yang berikut. Gereja adalah, church is about God with me and me with others. Jadi gereja adalah berbicara tentang Tuhan dengan saya dan saya dengan sesama. Jadi artinya di dalam gereja kita bukan hanya sedang membangun hubungan ke atas, up dengan Tuhan, tetapi kita juga sedang membangun hubungan keluar kepada sesama kita. Ya, saya percaya bahwa ini adalah bagian yang sedang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara, salah satu doa dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus yang tadi sudah kita baca, kita bisa dapatkan di dalam Efesus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-18. Ya, karena Rasul Paulus menyamakan gerejanya dengan sebuah keluarga. Ya, coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama, perhatikan, bukan sendiri-sendiri, dengan segala orang kudus, berarti anggota keluarga Allah,
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa sekali. Ternyata doa Rasul Paulus masih relevan sampai hari ini. Dan saya yakin ini doa kita semua, doa dari gembala, doa dari gereja Forward Living Church, supaya kita menjadi gereja yang bersama-sama memahami tentang kasih Kristus dalam hidup kita. Luar biasa. Sebab itu pada tema hari ini yang tadi saya sudah sampaikan, Planted to Love, kita menjadi gereja yang different, berbeda oleh karena kita hidup saling mengasihi dan membangun hubungan satu dengan yang lain. Saya mau gambarkan Planted to Love dengan kata LOVE. Ada 4 hal yang kita harus perhatikan bagaimana kita membangun gereja yang tertanam di dalam kasih dengan singkatan akronim LOVE. Yang pertama, saudara, kalau kita mau membangun gereja yang benar-benar planted to love, kita harus punya L yang pertama yang saya sebut dengan love of Christ, love of God, kasih Kristus. Saudara, ini adalah doa dari Rasul Paulus yang kita bisa dapatkan dari ayat Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, perhatikan baik-baik, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Wow. Jadi ini adalah doa dari Rasul Paulus buat setiap kita, supaya kita benar-benar mengalami lebih dulu kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita katakan, kekristenan adalah bicara tentang hubungan. Gereja adalah bicara dengan sesama. Dan kita bicara hubungan dengan Kristus dan juga hubungan dengan sesama. Kita nggak bisa punya hubungan dengan sesama kalau kita belum menerima dulu hubungan, yaitu kasih dari Kristus. Lewat kasih Kristus kita menemukan yang disebut dengan kehidupan yang berarti. Kita mendapatkan penerimaan. Kita mengalami keamanan, kita mengalami yang disebut kehidupan yang benar-benar penuh di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya sama seperti kalau kasih Kristus sudah ada dan memenuhi gerejanya, memenuhi saudara dan saya, pasti kita bisa mengeluarkan, kita bisa mengalirkan aliran kasih Kristus kepada semua orang. Apakah saudara setuju? Saudara bisa tuliskan komen di dalam YouTube atau di sosmed bahwa sungguh kita percaya lewat kasih Kristuslah kita bisa mempraktekkan mengasihi sesama. Puji Tuhan. Kemudian kita bisa menemukan kalau kita sudah menerima love of Christ, love of God, kasih Kristus, barulah kita bisa mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Nah, mempraktekkan kasih, saya mau sampaikan hal-hal yang sifatnya lebih praktis, lebih nyata. Apa yang kita harus lakukan dengan kata O yang kedua, yaitu open our heart and life to others. Kalau kita membangun sebuah gereja dengan komunitas kasih di dalamnya, love, maka ada kasih Kristus yang sudah memenuhi seluruh komunitas dan anggota di dalamnya. Dari sanalah satu dengan yang lain, satu anggota, mereka bisa membuka hati, open your heart, dan membuka hidupnya kepada orang lain. Kita bisa temukan di mana? Kembali nasihat Rasul Paulus berkata demikian. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan, hai orang Korintus, hai jemaat Forward Living Church, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Perhatikan, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas. Jadi bagi Rasul Paulus, dia punya hati yang lebar, bahkan luas sekali, ya, kepada siapa? Kepada jemaat Korintus.
ya. Tempat yang sangat luas dalam hati kami, tetapi bagi jemaat Korintus hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati mereka. Saudara, jadi tidak berbanding. Paulus punya hati yang lebar dan luas, tapi jemaat Korintus hanya punya hati yang sempit, kecil. Ya, maka hari ini Paulus bilang, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata kepada anak-anakku, kepada jemaat Korintus, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Ada amin? Saudara, saya percaya kalau kita sudah memiliki kasih Kristus, saya yakin kasih Kristus akan membawa kita memiliki kasih yang luas, yang lebar kepada semua orang. Kita menjadi pribadi yang memiliki hati yang menampung dan mengasihi orang-orang dalam bentuk apapun. Mungkin seringkali kita bilang, aduh saya sulit. Ya, kalau saya ketemu dia, waduh kayaknya butuh kasih karunia. Memang ya itu merupakan PR dalam hidup kita. Ya, ketemu orang perlu kasih karunia. Tapi saya berdoa, setiap saudara, kalau orang ketemu dengan engkau, orang mendapat kasih karunia. Nah, ini yang beda. Jadi hari ini saya percaya kita perlu belajar membuka hati kita. Apa maksudnya? Ya, itu sama seperti kalau kita membangun hubungan, kita harus selalu, saya berikan ilustrasi, sepenuh hati. Ya, harus sepenuh hati. Nah, ini gambaran tentang hati yang sudah dipenuhi kasih Kristus. Darah Yesus sudah menebus kita, Dia memenuhi kita. Kita bisa mengalirkan kasih karena sudah penuh. Ya, namun ternyata terkadang belum tentu kita ya sering kita sudah sepenuh hati, tapi mungkin mulai ada kekecewaan. Ya, mungkin di bulan-bulan pertama kita masih oke, di tahun pertama di gereja kita merasakan ada kasih Kristus, tapi ternyata udah masuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan maaf, apalagi yang namanya orang lama, itu mulai ya ada kekecewaan, udah mulai ada terluka, mulai ada omongan-omongan, mulai ada gesekan, mulai ada yang namanya ya saling mungkin konflik dan lain sebagainya. Dan mungkin hati kita tidak lagi mengalirkan kasih sepenuhnya, nggak lagi terbuka sepenuhnya, mulai menutup, mulai sempit. Makanya ini jangan-jangan mulai setengah hati. Ini ya berada di dalam komunitas mulai setengah hati. Ya, kalau nggak ditelepon nggak datang, ya, atau nggak pernah join ya di dalam online Zoom di dalam cell group misalnya. Ini contoh ya, tentunya nggak ada di Forward Living Church, di gereja lain banyak saudara. Wow, ya saudara. Jadi ayo, mari jangan sampai kita mulai dilukai dan kita mulai diambil. Ya, maka lama-lama kasih dalam hati kita mulai luntur, mulai berkurang, dan akhirnya kita makin menutup diri. Dan yang paling repot, kalau kita gak punya hati sama sekali. Gak punya hati lagi. Udahlah, ikut online service apalagi. Ikut Koms, cell group. Ya, mungkin online service masih mau ikut hari Minggu. Tapi kalau di cell group, karena udah pernah ngalamin berbagai hal, mulai saudara, ya sama sekali saya udah gak punya hati, gak mau lagi ada di dalam cell group ini. Atau saya merasa kecewa, atau saya merasa ada sesuatu yang melukai saya. Saudara, ya gereja itu ya unik sekali. Maka saya ingin mengajak kita semua. Seringkali kita berada dalam gereja dengan tuntutan yang besar. Ya, makanya saya seringkali gambarkan yang dinamakan harapan dengan realita. Nah, ada gap antara realita dan harapan. Gapnya namanya apa? Namanya kekecewaan, ketidakpuasan. Nah ini, saudara, mari kita mau belajar ya hari ini untuk kita bukan hanya menuntut, tapi kita mulai hari ini belajar membuka hati kita. Belajar lebar-lebar, belajar untuk punya hati yang luas. Supaya apa? Supaya kita sungguh ya punya hidup dan menjadikan gereja ini dengan sebuah pernyataan, home is where the heart is. Forward Living Church, engkau menjadi gereja, engkau menjadikan gereja ini, setiap engkau jemaat di tempat ini, menjadikan gereja ini adalah rumahmu. Ya, saya yakin kalau gereja ini menjadi sebuah rumah, maka itu tandanya ada hati
yang berada di sana. Saudara, saya rindu mengajak kita semua, mari jangan kita pasif. Jangan kita hanya diam saja. Kalau kita anggap ini sebagai rumah, gereja Forward Living Church sebagai rumah, komunitas saudara sebagai rumah, ayo jangan mendiamkan. Ya, jangan didiamkan, tapi saudara pelihara rumah ini. Ya, bahkan tambahkan, bangun sesuatu yang baik di dalam rumah ini dengan kasih, dengan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Ya, open our heart and life to others. Dan saya juga menemukan bahwa keterbukaan itu ternyata ada beberapa derajat keterbukaan. Ya, paling tidak di dalam Alkitab saya bisa menemukan ada 4 derajat keterbukaan. Ya, saya ingin mengajak saudara memperhatikan, Yesus itu punya berapa murid? 12 murid. Tapi yang paling dia secara khusus ambil waktu itu 3 murid. Benar nggak? Ya, saudara bisa temukan waktu di mana dimuliakan di atas gunung, dia bawa siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemudian di mana lagi? Ya, di Getsemani atau bahkan juga di dalam beberapa peristiwa dia mengajak 3 muridnya. Lalu sesudah itu tentunya dia mengajak 12 murid. Dan kita bisa menemukan dalam Alkitab ada 70 murid. Dan kemudian kita bisa menemukan lagi di gereja mula-mula di hari Pentakosta, ya, waktu baptisan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus dicurahkan, ada 120 murid orang percaya yang berkumpul di loteng Yerusalem. Nah, kita bisa menemukan dari angka-angka tersebut, ini menggambarkan tentang relasi hubungan, keterbukaan, kasih di antara anggota komunitas yang ada. Jadi, ternyata kita bisa menemukan lingkaran, ya, yang paling dekat itu lingkaran 3 orang. Yang saya sebut dengan sahabat. Saudara, saya mau tanya, siapa sahabatmu? Engkau punya handphone, bisa phone booknya, daftar temannya bisa ribuan. Tapi pertanyaannya, yang punya hubungan yang dekat sekali sebagai sahabat berapa orang? Pasti tidak lebih dari 3 orang. Ya, karena Alkitab sudah berkata, Yesus dia paling dekat dengan 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, mungkin ya boleh lebih, tapi intinya sahabat itu gak banyak. Dan Alkitab bilang sahabat itu dia apa? Ya, dia tempat di mana orang cerita rahasianya. Jadi curhat. Ya, bahkan sahabat itu menolong. Bahkan kalau perlu memberikan nyawanya. Waduh, itu kualitas sahabat hanya Yesus ya yang mampu. Ya, tapi paling tidak ini kualitas kedalaman hubungan sahabat. Lalu, kedalaman yang kedua, ya, tadi kedalaman yang tentunya dengan 3 orang sangat berkualitas. Kemudian ada lagi yang disebut dengan lingkaran yang kedua, ya. Kalau yang pertama tadi sahabat, yang kedua adalah teman dekat. Nah, teman dekat itu 12 orang. Ya, jadi kita nggak akan punya teman dekat lebih dari itu. Makanya komunitas paling bagus ya kurang lebih. Ya, boleh lebih dari 12. Tapi yang kita pasti dekat itu 12 orang. Ya, nah 12 ini yang kita mungkin sering chatting, berinteraksi dalam hidup kita. Nah, saudara temukan siapa 12 orang tersebut. Ayo, 3 orang, 12 orang. Nah, lalu kita punya lagi lingkaran ketiga dalam keterbukaan atau hubungan itu kepada 70 orang. Karena Alkitab bilang ada 70 murid. Ya, 70 orang ini ya saudara teman lah, kita sebut teman. Yang pertama sahabat, yang kedua teman dekat, yang ketiga teman. 70 orang, itu aja udah cukup banyak ya. Nah, saudara, tapi lingkaran yang paling jauh itu 120 orang. Ini saya sebut apa? Rekan-rekan. Ya, dari sahabat, teman dekat, teman, ya sampai rekan-rekan. Terus ada 3.000 orang kan yang bertobat pada waktu itu yang dicatat di Alkitab. Oh, ada juga 500 ya yang Yesus menampakkan diri. Nah, itu mungkin dari 500 terus 3.000. Itu udah apa? Ya, itu list di dalam phone bookmu. Ya, saudara juga jarang sekali berinteraksi dengan mereka, mungkin hanya kenal sekali sesudah itu lupa. Nah, saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa kita perlu membangun open our heart and life to others. Nggak usah banyak-banyak, 3 orang saudara bisa temukan dan 12 orang di dalam komunitasmu. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar kata V, yaitu saya berikan tindakan kasih, bukan hanya membuka hati secara lebar ya dan luas ya, punya tempat untuk orang lain.
Ya, apapun lakukan dengan sepenuh hati. Saudara, V ini bicara tentang bagaimana value and response each other. Yaitu saling meresponi dan menghargai. Nah, hidup ini adalah kita belajar men-value orang lain. Saya mau menggambarkan kasih itu seperti sedang men-value orang lain. Menghargai orang lain. Nah, kata menghargai itu berarti setiap orang punya harganya. Ya, harganya berapa? Teman-temanmu ada harganya. Ya, mungkin ada yang harganya sangat berharga, sangat bernilai. Ya, tapi juga ada yang mungkin kurang berharga, kurang bernilai. Tergantung dari mana saudara melihat mereka. Nah, hari ini saya mau panggil, ada ilustrasi yang saya mau sampaikan. Ada 3 pribadi yang saya mau ajak untuk menggambarkan tentang pribadi yang punya nilai berapa dalam kehidupanmu. Mari saya mau ajak kita perhatikan ilustrasi ini. Kita lihat ilustrasi orang pertama. Wow. Ya, ada orang pertama di mana berapa nilainya? Nah, ternyata ada harga, ada nilai. Sama seperti kita belajar menghargai dan menilai orang lain. Nah, kalau nilai 10, apa yang kita lakukan? Berarti ini nilai yang tertinggi. Karena ada angka 0 sampai angka 10. Nah, kalau 10 berarti apa? Kita menilai, menghargai orang berdasarkan dari angka itu. Ya, dan apa yang kita lakukan? Oh, kita akan secara khusus. Wah, kita dekat sama dia, peluk dia. Mungkin dia ada kesulitan, kita tolong. Karena kita menghargai, menilai dia dengan angka 10. Kemudian, ya, ada lagi yang kedua. Orang kedua, nilai angkanya berapa? Nah, coba kita lihat. Ya, orang kedua nilainya ternyata angkanya, coba diperlihatkan, nilainya 5. Nah, kalau nilai 5 biasanya apa? Ya, nggak sepenuhnya yang kayak 10 sih. Kalau 5 itu ya setengah-setengah lah. Namanya 5 ya, setengah-setengah kan. Kalau angka itu nanggung-nanggung. Ya kadang-kadang ya mungkin kita kalau ketemu ya kita peluk dia. Ya kan, kita tanya dia ada kesulitan. Tapi ya kalau lagi kita pengen tanya aja. Nah, demikian hidup ini. Kita seringkali mengasihi seperti menghargai, menilai dengan angka yang kita berikan kepada orang tersebut. Coba kita pikirkan. Siapa yang kita berikan angka 10? Biasanya orang yang baik-baik sama kita kan, yang suka ngasih, yang suka perhatiin kita. Ya, boleh juga. Tapi ingat juga, ya, ternyata ya kita seringkali karena menilai orang dengan angka seperti ini, akibatnya kita memperlakukan orang lain tidak seperti yang Tuhan mau. Bahkan ada orang terakhir, coba kita lihat. Nah, orang terakhir ini, ya, ternyata angkanya berapa? 0. Waduh, kalau 0 apa? Pelokan aja nggak mau, apalagi lihat, ya namanya 0, ngapain? Ya, saudara, tidak ada harga sama sekali. Tapi saya mau ajak kita lihat, ya dari ilustrasi ini kita bisa melihat ternyata ada harga, ada nilai lewat kita mengasihi orang lain. Ada angka 10, angka 5, angka 0. Berapa saudara menilai anggota komunitasmu, teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu? Saudara, saya yakin biar kiranya kita mau selalu memiliki kasih Kristus yang melihat orang lain dengan nilai 10. Kita sudah melihat ilustrasi tadi. Kalau kepada nilai 10, kita perlakukan berharga, istimewa. Namanya nilainya 10, ya tinggi banget. Kalau yang nilai 5, ya kadang-kadang bernilai, kadang-kadang kurang bernilai. Ya perlakuannya setengah-setengah lah. Tapi yang agak berat, parah, ini yang 0. Tidak bernilai, tidak berharga sama sekali. Ya, kenapa? Waduh, pokoknya kalau ketemu dia bawaannya nggak ada nilainya deh. Pokoknya kita mau menghindar. Nah, yang lebih repot lagi kalau ada nilainya minus. Waduh, lihat dia, kita negatif terus. Ya, kalau ketemu dia di ibadah pertama, waduh, kita kabur ke ibadah 2. Kalau lihat dia di ibadah 2, kita kabur ke ibadah 3. Kalau dia hadir di 3-tiganya, kita pindah gereja. Waduh, repot itu. Nah, ini namanya kita harus belajar. Kalau mempraktekkan planted to love, saudara harus belajar untuk menghargai dan memberikan respons yang terbaik. Amin, saudara. Kenapa? Karena Yesus begitu menghargai hidupmu. Engkau begitu bernilai, berharga, dan istimewa. Apakah benar? Dia sudah mati di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya buat setiap engkau. Dan bayangkan, saudara, semua kita
adalah orang-orang yang sangat berharga, bernilai, dan istimewa. Saudara, saya rindu. Yuk kita mau jadi seperti Yesus. Mungkin kita belum sempurna, mungkin kita belum bisa seideal itu. Tapi saya percaya kita mau belajar untuk melihat setiap orang seperti Kristus melihat mereka. Setuju? Coba berikan tanggapan juga di dalam di YouTube atau sosmed kita, ya, bagaimana kita mau mempraktekkan, menghargai, menilai orang lain seperti Kristus yang sudah menghargai dan menilai mereka. Dan yang terakhir saya mau sampaikan yaitu dari LOVE, yaitu kalimat yang saya berikan, yang saya sebut dengan example to the world, ya. Kita menjadi contoh, ya, bagi dunia ini. Saudara, kalau kita mau menjadi contoh bagi dunia ini, inilah kerinduan dari Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, kata saling mengasihi arti apa? Ayo saling buka hati, terbuka lebar-lebar dan luas kepada orang lain. Jangan cuma karena terluka, karena kecewa, terus kemudian suruh tutup hati. Belajar terbuka. Kemudian harus belajar menghargai orang lain seperti Kristus sudah menghargai mereka. Ya, dan dikatakan demikian, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Ya, sama seperti Yesus sudah mengasihi kita, berarti dia memberikan kasih yang penuh buat setiap saudara. Dan demikian haruslah kamu saling mengasihi. Nah, kata yang dipakai Yesus mengasihi kita itu dari kata agape, agapau. Artinya apa? Artinya kasih yang tidak bersyarat, kasih yang totalitas, kasih yang benar-benar memberikan nyawanya buat setiap kita. Wah, itu susah sekali, tidak mudah. Tapi saudara, Yesus berkata, kalau dia memerintahkan kita, berarti sebenarnya kita bisa lakukan. Kalau kita sudah menerima kasih Kristus. Tapi nggak usah yang terlalu ideal dulu, praktek dari hal-hal yang sederhana. Amin. Ya, apa yang sederhana? Yaitu belajar mengampuni. Ya, belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Belajar untuk tidak kecewa. Ya, belajar untuk menghargai. Belajar untuk apa lagi? Belajar untuk menolong orang lain, membimbing orang lain. Nah, ini bagian yang kita bisa lakukan dalam komunitas di mana kita berada. Amin. Nah, hari ini saya mau ajak kita perhatikan ayat 35. Dengan demikian, firman Tuhan berkata begini. Dengan demikian, semua orang akan tahu. Nah, semua orang ini siapa? Dunia ini akan tahu. Siapa dunia ini? Semua orang ini, tetangga kita, keluarga besar, teman-teman di kampus, di kerjaan, di keluarga, ya, bisa lihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Amin. Kalau apa? Kalau kamu saling mengasihi. Ada amin, saudara? Jadi dunia tahu kita orang Kristen, murid-murid Yesus, bukan karena kita pakai apa? Kita pakai simbol-simbol kekristenan. Ya, atau salib saudara yang segede, ya, yang gede banget di leher, ya, taruh di kita punya ini sebagai aksesoris, ya, atau mungkin kita pakai jubah yang putih, atau kita lakukan dengan bentuk-bentuk simbol-simbol kekristenan yang menambahkan wah ini orang Kristen, atau sekedar bawa Alkitab. Bukan. Kekristenan itu dilihat oleh apa menurut ayat ini? Waktu dunia melihat engkau saling mengasihi. Makanya standar kekristenan begitu tinggi. Orang-orang di dunia sering bilang, wih, katanya orang Kristen, kok perbuatannya seperti ini? Nah, saudara, saya percaya kekristenan memang punya nilai yang tertinggi. Kualitas kekristenan begitu luar biasa. Sebab itu, Forward Living Church mengambil tema sepanjang 1 tahun, different, berbeda. Artinya apa? Kita memang berbeda dengan dunia ini. Kita punya kualitas di atas rata-rata. Dan kita kualitas yang Tuhan rindukan menjadi seperti Dia, seperti Kristus. Saudara, saya percaya, biar kiranya kita semua menjadi teladan, contoh bagi dunia ini. Lewat apa? Bukan lewat acara, bukan lewat kehebatan dan penampilan semata-mata, tapi lewat apa? Lewat yang namanya saling mengasihi.
buktikan kasih, love each other. Dan firman Tuhan hari ini membawa kita untuk semakin mengerti bahwa kekristenan harus dibangun di atas dasar love. Planted to love, di dalam kasih. Mari kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau memerintahkan kepada kami untuk kami saling mengasihi. Secara manusia kami tidak sanggup. Namun kami tahu kalau Engkau yang memerintahkan, Engkau sudah memberikan benih kasih di dalam hidup kami. Kami pasti dimampukan. Tuhan Yesus, kami bersyukur biar untuk semua kasih-Mu yang sudah dicurahkan, kami sudah mengalami diampuni. Kami dipenuhi oleh kasih Kristus dalam hati kami. Kami tahu lewat kasih Kristus yang penuh itu, kami bisa mengalirkan keluar. Kami bisa membawa kasih Kristus. Sehingga orang-orang bisa dijamah, orang-orang bisa melihat. Kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar hari ini Tuhan, untuk membuka hati yang lebar dan luas. Supaya sungguh ada banyak orang ditampung di dalam hati kami. Ditampung di gereja di mana kami berada. Ditampung berada sebagai sebuah keluarga. Bukan lagi pendatang orang asing di dalam komunitas di mana kami berada. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur biar kiranya kami rindu untuk melihat orang seperti Kristus melihat mereka. Kami melihat semua orang berharga, bernilai seperti Kristus menghargai dan menilai kami. Tuhan, kami tahu Engkau sudah menebus kami, memberikan nyawa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu Tuhan, jadikan kami teladan untuk dunia ini, untuk banyak orang, supaya kami sungguh menjadi gereja yang different karena planted to love. Tertanam di dalam kasih, dan kami menjadi komunitas yang memperlihatkan kasih kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, biar kiranya saudara hari ini buat kita semua yang rindu, saudara bisa berkata, Tuhan, saya mau jadi keluarga, saya mau menjadi pribadi yang hidup bersama-sama di gereja ini. Apapun yang terjadi, saya mau tetap sepenuh hati. Terima kasih, biar kiranya buat kita semua yang hari ini sudah mendengar firman, saya mau ajak kita mendapatkan doa berkat buat setiap kita. Biar kiranya saudara-saudara yang terkasih, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih yang penuh sudah memenuhi hati kita. Dan kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi komunitas yang memancarkan dan mengekspresikan kasih buat dunia ini. Kemanapun engkau berada, engkau menjadi berkat dan engkau akan membawa kehadiran Kristus kepada dunia ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita.